kuasa hukum menyatakan tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada novum gitu ya, yang baru dimunculkan pada gelar perkara khusus hari ini. Memang seperti itu? Betul, jadi kami mengikuti sejak awal sampai akhir. Sorry, sesi pertama ya. Karena sesi kedua kita tidak ikut, kita semua keluar, dilanjutkan rapat lanjutan dengan Komisi 3 DPR, Ombudsman, Kompolnas, Komnas HAM, Itwasum, Propam, and so on. Tapi di sesi pertama, penyidik memaparkan apa yang sudah dilakukannya, dan kami sendiri juga baru tahu ternyata cukup komprehensif yang dilakukan penyidik ya. Tidak hanya saksi-saksi termasuk pihak UGM, ternyata Kemendikti pun sudah diperiksa, didengar keterangannya terkait dengan keabsahan ijazah. Jadi buat kami lengkap, bukan hanya penerbit, tapi pemerintah pun sebagai pengawas dari UGM juga sudah menguatkan. Lalu lapor juga dibahas dan banyak alat bukti yang sudah dinyatakan, dan ini semua alat bukti saling mengkait, saling menguatkan, itu satu. Setelah itu tanggapan dari pihak lapor, selanjutnya kami tanggapan dari pihak terlapor. Tapi kami mengikuti sejak awal dari akhir, intinya adalah pertama, tidak ada pelanggaran SOP yang dilakukan oleh penyelidik dalam penyelidikan. Ya. Tadi ada satu hal yang mengangkat soal bahwa tidak boleh melakukan puslapor di tahap penyelidikan. Saya sendiri yang bantah, silakan baca Perkaba nomor 1 tahun 2022. Jelas bisa dilakukan puslapor dalam penyelidikan gitu ya. Diminta dibacakan, saya bilang ya googling sendiri aja, nggak perlu saya kasih tahu kan begitu. Tapi itulah dasar hukumnya. Kedua yang menarik juga adalah tidak ada novum baru yang disampaikan yang betul-betul signifikan gitu ya, yang bisa mematahkan direct evidence. Karena direct evidence ini buat kami adalah pertama pernyataan penerbit ijazah, karena ini Kepala Satuan Pendidikan yang dirujuk baik oleh undang-undang maupun oleh putusan MK. Ya. Lalu kedua, puslapor juga tidak ada yang bisa mematahkan. Jadi kami melihat dari hasil yang tadi tidak ada yang sesuatu yang menarik gitu ya, atau sesuatu yang baru, yang signifikan. Kalau yang diangkat lagi ya soal desa, huruf dan segala macamnya, itu kan sesuatu yang sudah kita dengar selama ini dan juga sudah dibantah ya. Termasuk juga tadi tidak diangkat ternyata soal pasal pramuka juga tidak dijadikan fakta baru ya, karena rupanya sudah terpatahkan sendiri. Yang menarik Mbak, satu, kami juga tadi hadirkan saksi ahli ya, yaitu Komisi Pakar Asosiasi Digital Forensik Indonesia. Kami hadirkan, ada dua pernyataan penting. Pertama, sesuatu yang analog tidak bisa diuji secara digital. Ya. Dan pernyataan ini kan tentunya disaksikan oleh seluruh komunitas digital forensik di Indonesia. Ya. Tidak bisa. Ya. Kedua, ELA tidak bisa digunakan untuk menguji ijazah yang berbentuk analog. Ya. Dan itu dinyatakan secara tegas oleh ahli yang kami hadirkan, dan ini berasal dari komunitas digital forensik Indonesia. Lebih kurang itu Mbak. Jadi buat kami happy-happy aja tadi.